Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu agar apa yang kita lakukan Allah ridho dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini sudah kita pelajari di kelas 3 dulu. Dan kita akan mengulangnya lagi, semoga lebih jelas lagi. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena proses penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan, penyerapan atau pelepasan kalor. Pada pekan lalu kita sudah mempelajari tentang kalor. Apa itu kalor? Energi panas. Oke, baik. Menyerap kalor berarti menyerap energi panas, melepaskan kalor berarti melepaskan energi panas. Baik, kita pelajari bagan perubahan wujud benda. Oke, wujud benda yang kita ketahui ada benda yang berupa gas, kemudian ada yang berupa cair dan ada yang berbentuk padat. Oke, ada tanda warna putih. Pada tanda warna putih itu berarti melepaskan kalor, melepaskan energi panas. Sedangkan yang berwarna hitam itu memerlukan kalor atau menyerap kalor atau menyerap panas. Kita mulai dari membeku. Perhatikan, panah putih berarti melepas kalor atau melepas panas. Jadi dari bentuk cair melepaskan kalor sehingga menjadi padat. Bisa kasih tahu contohnya? Oke. Ketika kita memasukkan air ke dalam freezer, maka air yang berbentuk cair tadi akan menjadi air yang berbentuk padat atau menjadi es. Kemudian sebaliknya, ketika es batu yang berupa benda padat tadi kita taruh di udara luar atau di luar freezer, kita taruh di meja, lama-kelamaan akan mencair karena memerlukan kalor atau dia menyerap panas dari udara di sekitar. Karena di freezer sama di luar freezer tentunya lebih panas di luar freezer, ya, sehingga menyerap kalor, sehingga dia akan menjadi cair. Sampai di sini bisa difahami? Oke, diulang lagi. Insya Allah untuk cair dan padat ini, membeku dan mencair ini mudah difahami. Jadi ketika cair menjadi padat berarti dia melepaskan kalor. Jika dia padat menjadi cair berarti dia menyerap kalor, menyerap panas. Itu terjadi pada es batu yang ketika dimasukkan ke tempat yang lebih dingin, air yang ditempatkan di tempat yang lebih dingin dia akan membeku, dan ketika ditaruh di tempat yang lebih panas dia akan mencair. Oke, baik. Kita lanjutkan. Benda cair ketika dia menyerap panas, benda cair ketika menyerap panas terus, menyerap panas terus, lama-lama benda cair itu akan berubah menjadi gas. Peristiwa itu terjadi pada ketika kita merebus air, betul sekali. Kemudian ketika kita
menjemur pakaian. Lama-lama pakaian kita akan kering. Jadi kenapa bisa kering? Karena menyerap panas dari sinar matahari ketika kita menjemur. Sedangkan kalau kita mendidihkan air menyerap panas dari sumber panas, yaitu api di kompor. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebaliknya mengembun itu terjadi ketika gas berubah menjadi cair, melepaskan panas atau melepaskan energi panas. Baik. Itu terjadi pada terjadinya proses hujan, itu pengembunan. Kemudian apalagi ketika kita menaruh es batu di dalam gelas dan kita tutup, lama-kelamaan di sekitar gelas kita di gelas yang luar itu akan terjadi titik-titik embun. Tuh. Kemudian menyublim. Menyublim itu dari padat ke gas, dari padat menjadi gas. Lihat, itu hitam, berarti dia menyerap kalor. Jadi ketika padat itu terkena panas, maka lama-kelamaan dia akan menjadi gas, menguap. Maksudnya benda padat itu akan lama-lama mengecil karena terjadi penyubliman. Contohnya kapur barus ketika kita taruh di lemari, lama-lama akan habis. Bukan dimakan tikus, tetapi karena terjadi penyubliman. Karena dia menyerap panas di sekitar. Sebaliknya, ketika gas tanpa proses berubah menjadi cair dulu, langsung menjadi benda padat, maka dia disebut mengkristal. Karena benda gas itu melepaskan kalor. Terjadi pada proses terjadinya hujan salju. Demikian anak-anak. Semoga bisa difahami. Perhatikan baik-baik bagan itu. Oke, silakan disebutkan. Sudah? Oke. Kalau sudah, materi kita hanya ini. Kita ulang agar paham. Oke. Mencair tadi contohnya lilin yang dipanaskan, maka dia akan mencair. Kemudian es krim yang jatuh di lantai, lama-kelamaan es krim itu akan berubah menjadi cair. Demikian juga dengan es batu yang diletakkan di luar freezer. Kemudian ada mentega yang dipanaskan. Nah, lama-lama akan meleleh. Membeku. Nah, peristiwa pembuatan agar-agar yang tadinya cair jadi menjadi beku. Ketika agar-agar itu sudah dingin, maka jadi padat. Nah, seperti itu juga dengan lilin. Lilin ketika lampunya atau apinya sudah padam, maka lilin yang meleleh tadi akan mengeras kembali. Menguap terjadi pada ketika kita merebus air dan juga kita
menjemur pakaian. Mengembun terjadi pada pagi hari ketika kita melihat titik-titik air yang ada di atas daun. Ketika kita melihat ada air atau titik-titik air di luar gelas dan juga di dalam kaca mobil kita ketika di luar terjadi hujan atau udara dingin. Menyublim terjadi pada kapur barus yang lama-kelamaan akan menjadi gas. Mengkristal itu terjadi pada proses pembuatan atau proses hujan salju. Demikian materi kita kali ini. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.